Setelah membedah masalah di slide sebelumnya, kita tidak bisa langsung melompat ke tools. Kita harus menetapkan parameter keberhasilan dulu. Tanpa tujuan yang jelas, proses editing di Photoshop bisa kebablasan, terlalu manipulatif, atau justru tidak menyelesaikan masalah inti. Maka, kita kunci 3 objektif utama ini. Tujuan pertama adalah elevasi standar visual. Kita ingin mengubah persepsi toko rumahan menjadi brand profesional. Kuncinya ada pada konsistensi. Entah fotonya diambil pagi hari yang cerah atau sore yang mendung, hasil akhirnya di feed Instagram harus terlihat seragam. Konsistensi ini membangun kepercayaan bawah sadar konsumen bahwa bisnis ini dikelola dengan serius. Tujuan kedua, dan ini yang paling kritikal secara etika bisnis, adalah menonjolkan detail tanpa distorsi. Tantangannya adalah bagaimana membuat produk terlihat menarik tanpa berbohong. Kita menggunakan Photoshop untuk mengembalikan warna asli kain yang pudar karena cahaya buruk dan menajamkan tekstur yang hilang. Bukan untuk mengubah merah bata menjadi merah cabai atau menghaluskan kulit model sampai hilang pori-porinya. Kita mencari autentisitas yang dipoles, bukan kepalsuan. Tujuan terakhir adalah optimasi promosi digital. Foto harus tajam bahkan saat dilihat di layar HP kecil dengan koneksi internet lambat. Kontras harus cukup kuat untuk menahan kompresi algoritma Instagram atau marketplace. Visual harus siap tempur untuk menarik atensi, stopping power, dalam hitungan detik saat orang melakukan scroll. Menghadapi masalah visual yang kompleks tadi, kita tidak bisa sekadar mencerahkan foto. Kita butuh pendekatan bedah rekonstruksi. Solusinya bukan satu tombol ajaib, melainkan sebuah ekosistem pengeditan yang terdiri dari 3 pilar teknis utama: masking, retouching, dan blending. Mari kita lihat peran krusial masing-masing. Pertama, masking. Ini adalah langkah isolasi. Masalah inkonsistensi background, tembok rumah, jemuran, sudut ruangan, kita eliminasi total di sini. Kita memisahkan objek utama, baju dan model, dari lingkungannya yang berisik. Dengan masking yang rapi, kita memegang kendali penuh. Kita bisa memindahkan produk ini ke latar apapun. Putih bersih untuk katalog atau lifestyle background untuk Instagram tanpa harus memotret ulang. Kedua, retouching. Ini adalah langkah elevasi nilai. Disinilah kita membersihkan gangguan visual yang menurunkan harga jual. Lipatan kain yang mengganggu, noda kecil pada lensa, atau bayangan wajah yang kasar, semuanya kita rapihkan. Ingat, tujuannya bukan memalsukan produk, tapi menghilangkan distraksi agar mata konsumen 100% fokus pada desain baju, bukan pada kekurangannya. Ketiga, dan ini yang sering dilupakan pemula, blending. Jika kita hanya melakukan masking, foto akan terlihat seperti stiker tempelan yang melayang, palsu, dan murahan. Blending adalah seni menyatukan kembali. Kita menciptakan bayangan buatan yang realistis, menyesuaikan tone warna objek dengan background barunya, sehingga foto terlihat menyatu, seamless. Ini adalah kunci agar hasil editan tidak terlihat seperti editan. Kombinasi ketiga teknik ini mengubah foto mentah rumahan menjadi aset visual yang siap bersaing di level profesional. Langkah pertama adalah isolasi bedah. Kita menghadapi foto dengan latar belakang rumah yang berisik, tembok tidak rata, bayangan perabot, atau tekstur kain spray. Semua ini adalah noise yang mencuri perhatian mata dari produk utama. Teknik masking di sini bukan sekadar penghapus latar. Ini adalah proses penyelamatan objek utama. Kuncinya ada pada 2 kata, seleksi presisi dan non-destruktif. Menggunakan layer mask, kita memisahkan model dan baju dari latar belakangnya tanpa merusak piksel asli foto. Tantangan terbesarnya adalah menjaga detail pinggiran, seperti helai rambut model atau tekstur kain yang tembus pandang, sheer. Jika seleksinya kasar, jagged edges, foto akan terlihat seperti potongan majalah dinding anak SD. Tapi dengan seleksi yang halus, ilusi realitas tetap terjaga. Hasil akhirnya, kita mendapatkan aset bersih. Sekarang, produk ini punya fleksibilitas total. Kita bisa menaruhnya di atas latar putih bersih RGB 255 untuk kebutuhan katalog marketplace yang standar, atau di atas latar berwarna pastel untuk feed Instagram yang estetik. Satu kali kerja masking, asetnya bisa dipakai berkali-kali di berbagai media. Namun, objek yang sudah dimasking ini seringkali membawa masalah baru. Noda dan cacat yang kini terlihat makin jelas karena backgroundnya bersih. Disinilah kita butuh teknik kedua, retouching.